Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7 siswa-siswi SMP Negeri 2 Buminabung, Lampung Tengah. Kembali pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi IPS yang masih berkaitan dari bab 3, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan dapat memahami IPTEK dalam kegiatan ekonomi. Apa itu IPTEK? IPTEK nanti berkaitan dengan berbagai ilmu dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih jauh materi ini. Nah, pada IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada peran dalam kegiatan ekonominya. Sebelum kita membahas lebih jauh, kalian harus tahu apa itu pengertian IPTEK. Pengertian IPTEK adalah merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan yang terbaru yang berkaitan dengan teknologi ataupun perkembangan dalam bidang teknologi itu sendiri. Ini pengertian dari IPTEK. Syarat supaya IPTEK dapat dilakukan di masyarakat, maka syaratnya adalah adanya sikap gemar membaca dan rasa ingin tahu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Ini peran IPTEK dalam kegiatan ekonomi serta bagaimana IPTEK itu nanti dapat dilakukan dalam kehidupan manusia sehari-hari. IPTEK itu mempunyai efek, yaitu efek positif dan efek negatif. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membicarakan IPTEK dari sisi yang positif. Yang pertama, IPTEK mampu membantu aktivitas manusia, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Nah, gambar ini yang pertama adalah gambar dari mesin-mesin pabrik modern, di mana mesin-mesin pabrik ini dihasilkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut kalian, bagaimana sekarang perusahaan dapat menghasilkan barang produksinya semakin cepat atau semakin lambat? Kalian bisa menjawab sendiri. Jika menggunakan mesin-mesin ini, maka hasil produksi suatu barang akan menjadi lebih cepat. Sementara dalam komunikasi, adanya IPTEK membuat akses internet dapat dilakukan dengan murah dan mudah. Contohnya dengan menggunakan HP, kemudian ada laptop, kemudian ada berbagai macam alat yang lain yang dapat dimanfaatkan dalam bidang telekomunikasi. Tentunya kalian sudah sangat paham bagaimana menggunakan alat-alat telekomunikasi secara mudah. Kemudian yang kedua, efek positifnya adalah mempermudah meluasnya informasi. Nah, gambar-gambar ini menunjukkan bagaimana alat-alat yang digunakan untuk memperluas atau mempercepat informasi karena penemuan IPTEK.
Yang pertama ada radio. Walaupun sekarang mulai jarang dipergunakan, radio sangat bermanfaat dalam menyebarluaskan informasi secara cepat. Kemudian ada televisi. Nih, lihat televisi. Salah satu sarana yang sangat familiar untuk mempercepat informasi kepada masyarakat. Kemudian yang biasa kalian pakai sehari-hari adalah gawe atau HP. Tentunya HP ini HP yang sudah sangat canggih, bisa digunakan untuk kegiatan penyampaian informasi secara cepat melalui fitur-fitur yang ada di dalam HP. Kemudian yang terakhir adanya komputer atau laptop. Ini bisa dimanfaatkan juga untuk menyebarluaskan informasi secara cepat melalui saluran internet yang ada dalam aplikasi laptop. Ini sisi positif dari iptek. Kemudian yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Kenapa bisa bertambah pengetahuan dan wawasannya? Karena dengan adanya iptek, sekali lagi masyarakat kalian kita mudah dalam mengakses internet. Nah, dalam mengakses internet itu bisa melalui berbagai macam alat, misalkan HP atau laptop. Setelah ada HP atau laptop, kita semakin mudah untuk mengakses mesin pencarian yang dinamakan Google. Di dalam Google, segala informasi pengetahuan dengan mudah dapat kita temukan. Dampaknya adalah wawasan masyarakat semakin berkembang karena berbagai informasi dapat diakses melalui internet, salah satunya melalui aplikasi Google. Kemudian sisi yang positif keempat, iptek kegiatan belajar mengajar tidak harus bertatap muka. Ya, betul, kegiatan belajar mengajar tidak harus bertatap muka, karena dengan adanya penemuan-penemuan semacam laptop, siswa dapat belajar dari rumah, bertemu dengan gurunya. Ya, tidak harus ketemu di sekolah, bisa dilakukan secara daring. Terus di mana aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan bertatap muka? Kalian bisa masuk dalam aplikasi Rumah Belajar ini. Di sini menyediakan berbagai macam kegiatan belajar mengajar secara daring yang dapat diunduh secara gratis. Coba manfaatkan aplikasi yang ada di Rumah Belajar. Selain efek positif, tentunya ada yang negatif. Apa efek negatif iptek? Yang nomor satu, membuat orang menjadi cenderung semakin malas. Contohnya seperti ini. Contohnya, anak-anak usia sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, sudah mulai ketergantungan untuk menggunakan gadget atau HP dalam berbagai kesempatan. Akibatnya, karena terlalu banyak menggunakan HP, mereka menjadi tidak konsentrasi dalam belajar. Contohnya ini, di dalam kelas tertidur, karena mereka sudah
tidak lagi memperdulikan kegiatan belajar mengajar di kelas, karena dengan menggunakan HP, menggunakan laptop, menggunakan jaringan internet, semua bisa ditemukan. Tetapi ingat bahwa bertatap muka dengan guru itu lebih penting daripada sekedar menggunakan alat-alat yang kalian gunakan. Ini efek negatif yang pertama. Efek negatif yang kedua dapat mempengaruhi pola pikir. Orang yang terlalu sering menggunakan jaringan internet, misalnya di Google, terlalu sering menggunakan jaringan aplikasi sosial, bisa mempengaruhi pola pikir. Kenapa? Karena di dalam aplikasi Google, kemudian dalam media sosial, banyak terdapat pendapat-pendapat dari banyak orang yang bisa mempengaruhi pola pikir kita, entah itu yang positif atau yang negatif. Kalau yang positif tidak bermasalah, tapi kalau yang negatif itu akan menjadi masalah. Ini efek negatif yang kedua. Yang ketiga, merusak moral. Lihat gambar-gambar ini, bagaimana perkembangan iptek bukan malah membuat semakin maju, malah semakin merusak moral. Contoh, ini gambar sekelompok siswa usia SMP atau SMA merayakan kelulusannya dengan melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas. Ini ada yang bajunya digunting, ada yang mungkin dicoret-coret ini bajunya, kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya. Gambar yang ini lebih memprihatinkan. Sekelompok anak usia SD sudah mulai merokok. Kenapa dia sudah bisa berani merokok? Karena dia bisa melihat berbagai macam tayangan yang menampilkan orang-orang sedang merokok. Akibatnya mereka menjadi ikut-ikutan. Gambar yang lainnya juga memperlihatkan itu. Ini sekelompok remaja sedang melakukan balapan liar tanpa memperhatikan keselamatan serta rambu-rambu lalu lintas. Ini bisa membahayakan dirinya sendiri serta membahayakan orang lain. Nah, yang paling parah ini berita yang menggambarkan murid aniaya guru. Suatu hal yang sangat disayangkan. Seorang murid sudah berani menganiaya gurunya sendiri. Semoga ini tidak terjadi pada diri kalian, karena saya percaya kalian adalah anak-anak yang masih punya moral. Yang keempat, efek negatifnya adalah menghilangkan budaya tradisional. Ayo, yang merasa orang-orang di kampung, pernahkah kalian main congklak? Ini permainan ini sekarang sudah sulit ditemukan karena sudah berganti dengan permainan yang modern. Tapi ini adalah budaya, seharusnya kita lestarikan. Ini juga permainan tradisional gobak sodor yang sudah sangat jarang dimainkan oleh anak-anak sekarang. Yang terjadi ini budaya barat yang sangat tidak cocok. Sekelompok anak pang dengan dandanan yang seperti ini tidak sewajarnya untuk orang-orang Indonesia. Rambut dipirang, kemudian bentuk potongan rambutnya seperti ini, jaketnya juga
sengaja disobek-sobek supaya kelihatan dia bisa adaptasi dengan dunia budaya orang luar, padahal ini budaya ini tidak cocok. Seharusnya apa yang dilakukan? Budaya kita adalah budaya Indonesia, bukan budaya dari barat. Mari kita lestarikan budaya tradisional kita. Efek yang kelima, kerusakan alam. Ini efek negatifnya. Ini gambar-gambar menampilkan, ini adalah pencemaran sungai dengan banyaknya sampah-sampah plastik yang dibuang di sungai. Kemudian ada pembalakan liar atau penambangan hutan. Kemudian sering terjadi banjir karena efek ini, karena efek penebangan hutan dan sebagainya. Kemudian ada efek asap pabrik. Ini terjadi karena adanya iptek juga, penemuan plastik, penemuan gergaji potong yang modern, kemudian karena pembangunan rumah-rumah serta pabrik sehingga menyebabkan banjir. Kemudian karena banyaknya pembangunan industri di daerah perkotaan itu menimbulkan pencemaran udara. Ini yang efek negatif yang kelima. Apa peran iptek dalam menunjang ekonomi? Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi dibagi menjadi sisi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi produksi, kemajuan iptek akan membantu kegiatan ekonomi. Misalnya dalam kemajuan mesin-mesin produksi, misal mesin pembajak sawah, mesin pabrik-pabrik, mesin pengolah kapas menjadi kain, dan sebagainya. Dalam distribusi, kemajuan iptek mempermudah pemesanan hingga pengiriman barang. Adanya toko online ini adalah contoh dari kemajuan iptek. Kemudian konsumsi, kemajuan teknologi membuat pembeli makin mudah mencari dan memesan barang. Contohnya semakin maraknya toko online yang mudah diakses melalui HP atau laptop yang terkoneksi dengan internet. Ini peran iptek dalam menunjang ekonomi. Sangat terasa dalam bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pada bagian ini, setelah kita mempelajari materi tentang iptek, ada evaluasi yang harus kalian kerjakan dalam buku tugas kalian. Yang pertama, carilah peran iptek dalam kegiatan perekonomian yang terjadi di wilayahmu. Yang kedua, apa yang disebut dengan iptek? Yang ketiga, mengapa iptek dapat berdampak negatif dalam kehidupan kita sehari-hari? Soal yang keempat, carilah manfaat positif dari adanya iptek. Yang kelima, apakah manfaat iptek dalam kegiatan ekonomi? Nah, soal-soal evaluasi ini kalian kerjakan di dalam buku tugas kalian. Kemudian kita kumpulkan dalam pertemuan di minggu depan. Bagian yang terakhir, seperti biasa, Bapak selalu mengingatkan, ya, ada 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar, supaya kalian terhindar dari tertular penyakit corona. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk belajar IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kalian semua.